Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Asara Asmara bisa menyapa pemirsa di program Semangat Pagi. Pagi, pagi, pagi. Wah, keren. Semangat banget ya pagi-pagi ini. Karena di sini Asara Asmara ditemani bareng narasumber yang luar biasa. Kayaknya obrolan kita bakal lebih seru nih. Bukan ngegosip ya, tapi kita bakal bahas tuntas mengenai pendidikan komputasi bagi generasi, khususnya nih pemirsa, bagi kaum perempuan di momen Hari Ibu Nasional hari ini ya, yang tepat pada hari ini tanggal 22 Desember diperingati dengan Hari Ibu. Luar biasa, ini ibu-ibu udah di depan mata saya. Tapi yang satu, aduh, ini kayaknya ibunya masih muda juga. Yang pertama, kita bakal ditemani bareng narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Pera selaku Ketua Umum Gerakan Perempuan Tangguh. Wih, keren banget nih, tangguh tuh kan Bu. Siap. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Keluarga di rumah baik juga Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Ibu bisa sapa pemirsa di rumah? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi bersama saya dari GPT Jabar. Waalaikumsalam, manis sekali Bu. Lalu yang kedua nih, ada siapa? Ada Bu Ayu, tidak lain dan tidak bukan. Beliau merupakan jurnalis perempuan yang mengangkat isu-isu tentang perempuan ya. Oke, bisa disapa dulu Bu Ayu ke pemirsa Radar TV. Halo pemirsa Radar TV. Oke, senang sekali ya bisa bertemu Bu Ayu pada pagi hari ini. Nah, ngomongin ini ya, pendidikan komputasi, apalagi sekarang eranya era 4.0, apa-apa diserba libatkan dengan dunia komputer, dengan kemudahan teknologi, seperti itu. Apalagi sekarang perempuan sekarang nih Bu Ayu, Bu, itu tuh pinter-pinter gitu ya, tapi masih ada aja yang melirik dari sebelah mata atau dari sudut pandang lain, sayang sekali. Nah, boleh dong dijelasin dari tema pagi kita hari ini Bu, untuk pendidikan komputasi bagi perempuan sendiri ini seperti apa sih Bu? Mau siapa dulu? Oke, boleh Ibu kita spill dulu ke pemirsa Radar TV. Oke, pendidikan komputasi ya. Kalau dari sudut pandang secara pribadi dulu menurut saya, karena saya juga di sini bukan hanya sekedar seorang perempuan, tapi juga saya adalah seorang ibu yang mempunyai 8 anak dengan di masyarakat juga aktif di beberapa organisasi juga. Jadi apa yang saya utarakan di sini mungkin akan lebih real ya. Jadi tidak yang hanya sekedar teori. Betul. Gitu. Jadi di sini mungkin masalah pendidikan komputasi buat perempuan itu sangat perlu. Walaupun memang disadari atau tidak disadari banyak perempuan yang sudah menguasai itu. Banyak sekali. Banyak ya. Tapi terkadang karena posisi perempuan saat ini seolah-olah dikerdilkan oleh adat, oleh budaya yang mengakar sampai saat ini, bahwasanya perempuan itu seolah tidak butuh itu. Yang akhirnya potensi yang ada di perempuan itu tidak tergali, tidak terfas, tidak up gitu kan, tidak diketahui oleh semua, tidak lepas juga, tidak diketahui. Karena apa? Karena mindset sekarang masyarakat itu paradigmanya bahwa perempuan itu cukup di kasur, cukup di dapur. Aduh, itu teh. Jadi banget. iya gitu. Padahal kalau kita sesuaikan dengan era digital sekarang ini, banyak kok perempuan yang bisa segala sesuatunya. Banyak. Hanya saja memang tidak disadari, tidak diketahui, sehingga belum mengetahui sudah langsung menjas bahwa itu perempuan tidak berhak untuk itu. Padahal perempuan bisa melakukan segalanya. Betul ya. Itu kalau menurut saya ya. Okay. Jadi seiring perjalanan waktu, seiring perjalanannya di era digital sekarang ini, di era modern ini, banyak perempuan-perempuan yang berdaya, yang produktif, tapi memang hanya dipandang sebelah mata. Karena apa ya? Karena itu tadi paradigma yang mengakar sampai sekarang bahwa seolah-olah perempuan itu tidak apa-apanya jika dibandingkan dengan Laki-laki. Aduh, betul sekali ya. Untuk dari sudut pandang Bu Ayu sendiri nih, untuk pendidikan komputasi bagi perempuan seperti apa Bu Ayu? Oke. Kalau untuk saya kan belum menikah ya Bu ya. Jadi memang tentang komputasi ini banyak dipandang sebelah mata, betul, untuk perempuan pun juga kita ketahui banyak profesi-profesi di bidang IT yang lebih dikuasai oleh laki-laki gitu. Karena
itu adalah konstruksi sosial gitu kan. Harusnya kita memahami bahwa setiap orang as a human kita punya pendidikan tentang komputer juga kan dari sejak kita di bangku sekolah gitu kan. Itu harus dipandang sebagai sebuah potensi gitu kan. Mungkin juga ada yang sekolah di bidang IT gitu kan Bu ya. Dan juga mempelajari perkembangan zaman sampai sekarang gitu. Dan kalau sekarang ada banyak medsos di TikTok kan dikuasai juga oleh perempuan, tapi lebih identik dengan goyang gitu kan, identik dengan yang kecantikan gitu. Nggak pernah ada yang membahas tentang ilmu networking gitu kan, tentang komputer gitu. Nah itu jadi sebuah konstruksi bahwa perempuan hanya tentang kecantikan gitu kan. Kalaupun dia menguasai bidang komputer ataupun komunikasi ya seputar itu lagi gitu kan. Bukan tentang keahliannya di bidang sains ataupun komputer, dan itu harus diubah gitu kan. Pemandangan masyarakat bahwa perempuan tidak hanya sekadar jadi produknya gitu, tapi juga mungkin bagian dari pembuat produk itu. Betul banget. Lalu idealnya ini seperti apa sih untuk mengaplikasikan ini berpikir komputasi sendiri menurut Bu Ayu? Idealnya tuh seperti apa? Kita bisa mulai dari perempuan itu sendiri sih. Dia harus beres dengan dirinya gitu kan, tentang keilmuannya di bidang komputer ataupun juga tentang berpikir komputasi tadi, harus bisa menganalisa masalah yang dia hadapi gitu kan, kemudian juga memilah ini penyelesaiannya seperti apa, dan harus memastikan bahwa dia bisa menjawab persoalannya sendiri gitu. Jadi lebih aware ya. Iya tentu ya, harus bisa tangguh gitu ya. Betul. Sebelum tangguh tentunya kita harus memahami diri sendiri dulu tentunya. Nah untuk Ibu sendiri nih idealnya seperti apa nih Bu? Sama sih ya seperti sama Neng Ayu katakan, tapi mungkin sedikit menambahkan hal yang menjadi momok menakutkan gitu kan. Kadang-kadang begini, seolah-olah yang harus beres pada diri kita itu memang kita bereskan dulu apa yang ada diri kita, kemudian baru kita bisa melangkah lebih jauh. Nah, membereskan diri kita ini itu yang sulit. Sulitnya kenapa? Karena belum dicoba. Terkadang udah takut duluan, bisa nggak nih? Itu biasanya perempuan itu seperti itu. Nah itu yang harus dirubah oleh perempuan itu sendiri. Kita bereskan diri kita sendiri itu benar. Setelah kita beres, baru kita lanjut. Keluarga pun akan beres. Keluarga sudah beres, di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara akan beres semua. Untuk melangkah lebih jauh, sebetulnya memang banyak sekali yang dibikin ribet gitu ya. Pikiran-pikiran kita sendiri. Itu lingkungan mempengaruhi tidak sih Bu, menurut Ibu? Mempengaruhi, ada pengaruh dari lingkungan. Tapi kalau diri kita, kembali lagi, kalau diri kita sudah beres, hal-hal kerikil-kerikil yang akan mempengaruhi diri kita untuk tidak berdaya, untuk tidak produktif itu akan hilang dengan sendirinya. Akan kita tepis dengan sendirinya. Yaitu kembali kepada diri kita. Mau nggak nih kita menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu yang lebih berkualitas? Kalau menurut saya kompetisi itu nggak harus berpikiran semuanya serba komputer, tapi mempermudah segala sesuatu. Algoritmanya itu harus jelas gitu. Menyelesaikan masalah seorang perempuan itu bagaimana masalah yang kecil bisa menjadi tiada. Masalah yang besar bisa menjadi kecil. Yang pada akhirnya masalah itu akan hilang dengan sendirinya, tidak ada. Tapi kita tahu akar dari permasalahan ini apa loh. Yaitu kembali kepada pemikiran kita itu sendiri. Bereskan diri kita, bereskan keluarga, kita akan melangkah bisa lebih jauh. Nah kalau ngomongin soal tangguh wanita nih ya Bu, kadang ini sebagian besar di wanita sendiri itu ada loh yang nggak aware terhadap berpikir komputasi sendiri. Bahkan ada loh sebagian wanita yang sama aja gitu. Kayak dia tuh menyadari bahwa dia tuh wanita yang hanya sampai sana loh potensinya. Nah menurut Bu Ayu itu gimana tuh Bu Ayu? Itu justru ada peran ibu ya, kalau menurut saya ada peran ibu. Suka gregetan gak sih? Atau kita harus gimana tuh menyikapinya gitu? Karena perjalanan seorang perempuan menemukan dia harus tangguh dengan cara apa itu juga akumulasi ya dari pendidikan dia di rumah gitu kan. Dia harus memahami bahwa culture di rumahnya seperti ini, dan dia harus menemukan jati dirinya dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan di luar gitu. Jadi untuk bisa tangguh itu dengan mengenal diri sendiri juga keluarga sendiri juga gitu kan. Itu sih kalau menurut saya kayak lebih lengkap ke peran ibu sebelumnya. Kita senggol dulu nih peran ibu. Gimana tuh Bu? Iya, peran ibu, satu, dukungan keluarga itu penting.
Kalau menurut saya, sekarang bagaimanapun kita potensi pada diri kita, pada diri seorang ibu, jika tidak dibarengi oleh peran atau dukungan dari keluarga itu tetap tidak akan ada apa-apanya. Kalau menurut saya. Yang pertama siapa? Suami. Kenapa? Saya berbicara fakta. Ketika saya sudah mendapatkan izin dari suami, semuanya bisa saya lakukan. Umi kesini ya, boleh. Dari kata boleh itu saya bisa melakukan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan kepada anak. Kita sebagai seorang ibu yang memang kita tahu notabene bahwa di masyarakat itu istilahnya kita sudah banyak makan garam gitulah ya, istilahnya ada kata-kata bahasa gitu kan. Nah, pendidikan yang seperti kepada anak itu harus benar-benar kita ini gini nih loh, kamu gini loh Kak, kamu gini loh Dek. Setelah itu biarkan mereka, kita kasih tornya, kita kasih ininya. Nah, setelah kita kasih, mereka yang akan menjalankan sendiri. Ya. Iya, mereka ekspor sendiri nantinya. Tapi tetap kadang gini kan ya, kalau kita berbicara masalah ibu, kita kembali ke masalah rumah tangga di Indonesia yang mayoritas Muslim itu terkadang terpaut hanya kepada satu surat An-Nisa ayat 34 kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Tanpa mengetahui asbab nuzul daripada ayat tersebut itu apa sih? Kita jelaskan Ibu di Semangat Pagi episode kali ini. Waduh, luar biasa Bu. Iya, maksudnya gini. Jadi sebetulnya yang saya ketahui ayat itu memang dikhususkan untuk rumah tangga, tidak untuk keseluruhan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Oke lah, secara kita di masyarakat, berbangsa, bernegara, kita mempunyai hak yang sama kok dengan laki-laki. Punya kesempatan yang sama kok. Yang penting ada nggak kesempatan itu diberikan kepada perempuan. Oke, baik. Makin Gitu. seru nih. Kita tahan dulu. Kita bikin penasaran lagi pemirsa Radar TV di rumah. Oke, usai jeda berikut kita akan kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama saya Asara Asmara di program Semangat Pagi. Pagi. Wah, kita bakal bahas tuntas yang tadi kita potong karena kita bikin penasaran pemirsa Radar TV. Oke Bu, kita lanjut lagi boleh lah ya? Oke, tadi sampai dalil-dalil. Kita ngobrolin korelasinya dari dalil tersebut. Oke, kita lanjut aja Bu. Oke, tadi sampai bahwasanya masyarakat Indonesia itu yang mayoritas Muslim kan ya, Indonesia itu lebih terpaku gitu terhadap salah satu ayat yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi seorang wanita gitu kan. Dalam hal ini mungkin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tanpa mereka pahami dan mencari tahu asbab nuzul daripada ayat tersebut itu apa gitu kan. Mohon maaf di sini saya tidak bisa membahas lebih untuk asbab nuzul, maka itu ada kapasitasnya ustadz-ustazah mungkin ya, takut salah kalau saya gitu. Tapi saya sempat baca-baca juga itu bahwasanya kalau saya menurut pemahaman saya bahwasanya ayat itu memang dikhususkan untuk ruang lingkup keluarga, rumah tangga, bukan untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian? Karena untuk bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bersosial, kita itu punya hak yang sama dengan laki-laki. Apalagi istilahnya mah, punten, kita dari sekolah, dari SD aja, sekolah dasar. Laki-laki dan perempuan pelajaran sama kan? Betul. Nggak ada laki-laki pelajarannya 8 ya, ini perempuan pelajarannya 4. Dengan begitu kita sudah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Otomatis ketika mempunyai pelajaran yang sama, maka kita pun punya hak yang sama untuk menuju jenjang berikutnya, untuk menuju kesuksesan. Yang jadi pertanyaan sekarang, adakah peluang untuk perempuan gitu? Sejak SD kita sudah mempunyai hak yang sama dalam pelajaran. Kenapa tiba-tiba sudah menjadi seorang ibu seolah-olah ada sekat antara laki-laki dan perempuan? Itu mungkin kalau menurut saya. Nah, di sini kita harus mendobrak itu. Bahwasanya hilangkan semua paradigma, mindset yang sudah mengakar budaya sekarang itu bahwa perempuan itu istilahnya di dapur, di kasur, di sumur. Kalau menurut saya itu no. Karena kodrat perempuan itu hanya 3. Kalau menurut saya melahirkan, mengandung, dan menyusui itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Selebihnya kita sama. Betul. Itu. Oke, dari sudut pandang Bu Ayu nih Bu Ayu, gimana? Iya, sama kalau mengertikan untuk perempuan dan juga permasalahannya di sosial dan budaya gitu kan, apalagi politik gitu ya Bu ya. Ada 2 pengertian sebenarnya, ada secara seks yang kodrati tadi, kemudian juga ada gender yang di dalamnya membahas tentang pembagian antara kekuasaan gitu dari laki-laki dan perempuan.
Nah ini dirasa tidak adil ketika memang perempuan diberikan porsi yang lebih sedikit daripada laki-laki gitu kan. Itu kita bisa lihat dari pembagian profesi gitu kan. Kemudian juga pembagian ketika di kelas juga, kalau misalnya ada yang harus dilakukan secara fisik pasti mengandalkan laki-laki gitu kan. Betul. Dikhawatirkan kita punya rahim lah ataupun punya ada kekuatan yang lebih lemah gitu. Nah itu yang harus diubah lagi mindsetnya. Tapi saya percaya 5 tahun 10 tahun ke depan Bu, generasi kita di Indonesia gitu kan khususnya akan bisa melek dengan kesetaraan gender gitu. Betul. Kan. Karena sekarang aja di 2023 banyak perempuan yang belajar lagi tentang pembagian kesetaraan gender, dan juga laki-laki juga belajar gitu. Jadi saya optimis kalau 5 tahun 10 tahun ke depan perempuan tidak akan disubordinasi gender lagi gitu. Oke, kita ini boleh nggak sih Bu Ayu? Aku nanya, kan Bu Ayu di bidang jurnalis, yang mana mungkin teman-teman Bu Ayu sendiri ini rata-rata laki-laki ya, jurnalis, betul nggak sih Bu Ayu? Betul. Nah, pernah ada contoh kasus nggak di lapangan dengan Bu Ayu sebagai wanita jurnalis gitu? Ada korelasinya atau gimana tuh? Ada contoh kasusnya nggak sih Bu Ayu? To be honest, saya bilang bahwa di Tasikmalaya memang sangat sedikit yang jadi jurnalis perempuan gitu kan. Salah satunya adalah saya, dan bukan jadi hal yang aneh ketika wartawan lain atau bahkan narasumber yang laki-laki melakukan, saya bilang pelecehan lah, karena ini sudah masuk ke dalam pelecehan seperti catcalling, kemudian juga ada physical touch yang tidak disetujui oleh saya gitu kan. Nah, cara saya menghadapi itu tentu dengan mengatakan di pertama kali dia misal tiba-tiba megang, ada yang tiba-tiba megang, kemudian ada juga yang kaget ya. Gimana tuh ngatasinnya? Tiba-tiba megang lalu? Dan saya coba lihat dia secara langsung, dan saya bilang, tolong kali ini saya toleransi Anda, tapi nanti ketika 2 kali Anda melakukan yang sama, saya akan melakukan sesuatu yang tidak ada sangka-sangka gitu. Karena saya sudah memasukkan ini ke dalam pelecehan gitu kan. Iya. Karena saya sangat menyayangkan yang dilihat wartawan laki-laki lain terhadap saya ataupun juga narasumber, yang dilihat itu saya sebagai perempuannya. Gitu kan, melihat saya sebagai bukan dari profesi ya, tampilannya itu, tapi tidak melihat dengan karya-karya saya gitu kan. Dan tidak secara langsung mereka juga mendeskripsikan bahwa saya mungkin hanya bisa liputan tentang fashion, bisnis gitu kan, kuliner gitu kan. Tapi saya mencoba untuk mengatakan tidak di sana gitu kan. Saya di liputan tentang kota juga, politik juga, sosial juga. Jadi secara langsung mengatakan bahwa perempuan lebih dari itu gitu. Kita tidak hanya membahas tentang perempuan dan anak juga, tapi kita juga membahas tentang kesenjangan ekonomi, terus juga tentang sosial, budaya gitu, dan harus di sana sih. Lebih dari tangguh ya Bu ya. Keren banget Bu Ayu ini. Nah, kalau untuk contoh kasus Ibu, pernah nggak sih Bu dalam rumah tangga mungkin? Boleh, ada nggak yang mau di-share ke pemirsa Radar TV di spill? Kalau kasus dalam rumah tangga, kalau secara pribadi sih nggak ada. Kalau saya secara pribadi, tapi kalau keluhan-keluhan dari teman-teman itu sempat ada. Ya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya terkadang kita nih perempuannya ngerti, ibunya ngerti gitu, tapi kadang pasangan yang nggak ngerti, atau orang tua yang nggak ngerti. Nah itu yang tugas kita mengedukasi, dan memang itu harus sabar sekali untuk mengedukasi pasangan, bahwa kadang pasangan kita juga kebawa terhadap budaya bahwasanya kamu malah perempuan udah cukup di rumah, padahal si perempuan ini, si istrinya itu bisa lebih berdaya, lebih bisa produktif kalau misalnya ada dukungan daripada suami. Ini kita berbicara di keluarga ya, bukan di masyarakat atau di ini. Kalau ada dukungan dari keluarga, dari dalam, terutama dari suami, kalau seorang istri itu padahal dia bisa lebih berdaya. Nah kemudian salah satu teman saya ini berapa tahun kemudian, alhamdulillah Bu, berkat kesabaran katanya gitu, akhirnya sekarang suami saya mengizinkan, dan sekarang kalau saya sebutkan namanya itu semua kayaknya tahu di Tasik gitu. Beliau itu sudah menjadi seseorang yang luar biasa sekali gitu kan, si perempuan ini dengan izin suami. Nah itu, jadi terkadang
kita paham, pasangan kita nggak paham. Disinilah mungkin para suami-suami juga dituntut untuk mengerti dan paham seperti apa istri Anda, bagaimana perempuan diperlakukan dengan terhormat gitu kan, bagaimana perempuan diberikan peluang dan kesempatan yang sama gitu kan. Kalau berbicara masalah tadi ya Neng ya, ya di kancah politik, kalau kita berbicara sekarang politik itu 30% kalau nggak salah ya betul. perempuan. Ya. Tanpa ada itu mungkin yang lain juga kan ya mudah-mudahan sih Nek bisa lebih dari 30% ya gitu. Iya minimal setara gitu kan. Itu hal-hal yang mungkin sedikit sudah bisa mengangkat bahwa betapa pentingnya peran perempuan ya. Mudah-mudahan 5 tahun atau 10 tahun ke depan mungkin khususnya di Kota Tasik bisa lebih memberikan kesempatan dan peluang yang lebih banyak lagi untuk perempuan. Oke, makin hangat dan makin panas, makin seru obrolan pagi kita hari ini. Nah, tapi ditahan dulu ya, karena kita bakal bikin penasaran lagi pembahasan kita nanti sampai segmen 3. Usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, terima kasih masih bersama saya Asara Asmara di program Semangat Pagi. Pagi, pagi, pagi. Wow, luar biasa ya. Makin siang makin panas, pembahasan makin enak, kayaknya makin seru ya. Oke, kita bahas lagi mengenai perempuan ya, atau mengenai berpikir komputasi untuk kaum perempuan. Bu Ayu, pernah nggak sih Bu Ayu bukan ngerasa minder, tapi kayak aduh ini kayaknya terlalu berat bagi perempuan, atau mungkin ada rasa-rasa kayak gini Bu, sekarang lagi zaman laki-laki tuh ngomong kalau perempuan serba bisa, lalu tugas laki-laki apa gitu. Terus ada juga laki-laki yang minder, si eta mah cenah sagala bisa, orang mah gitu ada lah yang kayak gitu ya. Nah, tanggapan Bu Ayu sendiri gimana tuh? Oke. Kalau untuk menghadapi laki-laki ataupun pasangan kita yang minder terhadap kita, saya cuma bisa bilang your insecurity is not my business gitu kan. Gitu kan. Insecurity my middle name. No. Kayak bisa kita pacaran 4-5 tahun gitu kan, ataupun juga menikah sudah 10 tahun ya Bu ya. Kita semua akan berubah gitu kan. Punya karakter mungkin yang kuat, tapi dia pasti akan mengupgrade gitu kan, tiap tahun pasti berubah gitu kan. 5 tahun kita mungkin akan mengenal dia versi yang baru gitu kan. Jadi kalau ketika laki-lakinya insecure gitu kan, saya ya cuma bisa bilang it's not my business gitu kan. Itu bukan urusan saya, tapi kamu harus urusi karakter kamu dan pengembangan diri kamu sampai hari ini bersama saya gitu kan. Nah kemudian ada kayak kesenjangan di ranah profesi gitu kan. Mungkin ada yang minder gaji istrinya lebih tinggi ataupun profesi pacarnya lebih bagus gitu kan. Ya kita yang perempuan cuma bisa kasih, kamu bisa dengan semampunya kamu gitu kan. Dan perlu dipahami kalau relationship ya, kalau menurut saya tergantung dengan komunikasi kita ya, beres itu tadi gitu kan. Kamu harus paham yang apa saya pahami, yang saya tekuni pun saya juga akan mengerti apa yang kamu lakukan gitu kan. Dan tidak perlu lagi ada insecure antara gajinya beda atau lebih tinggi dari perempuan, jabatan gitu kan. Ya kenapa laki-laki bisa ngerasa insecure menurut saya karena konstruksi sosial tadi, karena ada pembedaan komposisi dari kekuasaan, bahwa perempuan tuh biasanya ya di bawah laki-laki. Nah itu harus belajar sih, laki-lakinya harus belajar bahwa kesetaraan gender itu berlaku di semua lini gitu sih. Jadi intinya lebihnya tuh kita hargai, kurangnya kita tutupi, saling aja nggak ya? Iya betul. Iya, nggak usah saling insecure, nggak usah minder lihat ceweknya lebih hebat. Justru itu kayak sebuah prestasi nggak sih? Iya. Seharusnya. Nah, tadi udah membahas mengenai masalah insecure, minder-minder untuk laki-laki, nggak usah lah kayak gitu ya. Lalu nih Bu, untuk berpikir komputasi sendiri, ada tips and trick khusus nggak Bu bagi kaum perempuan? Kalau tips dan trik khusus kayaknya nggak ada. Kalau menurut saya itu tetap kembali kepada individu. Nah, kalau kita sudah memahami sejauh mana diri kita, kapasitas kita, kualitas kita, terus kita mau belajar, mau mengedukasi diri kita, itu akan muncul dengan sendirinya.
saya mau melengkapi diri saya nih, saya mau belajar lebih tentang ini nih. Terus kita melihat figur atau seseorang, kok sih itu bisa ya kayak gitu. Sepertinya saya harus seperti itu, bagaimana caranya? Itu akan timbul oleh dirinya sendiri. Kalaupun ada trik dan tips dari saya misalkan, tapi orang itunya nggak mau belajar, tetap nggak akan ada guna. Betul ya. Jadi semua kembali kepada diri kita, bagaimana kita bisa membuat diri kita lebih pantas gitu kan. Lebih pantas memantaskan diri di semua lingkungan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, bernegara, bersosial, gitu kan, berbangsa. Itu tetap kita kembalinya kepada diri kita. Kita berpikir dari mulai hati sampai pikiran harus sinkron lah, istilah nama gitu kan ya, harus sinkron. Jadi ternyata kapasitas saya gini loh. Saya harus belajar dari sini. Dalam segi ini saya harus belajar begini. Nah, itu yang kebanyakan perempuan itu di situ tidak mau belajarnya. Harus jadi haus tetap akan ilmu ya? Iya, harus haus akan ilmu. Jadi semua sebetulnya kembali kepada diri kita. Sekarang ketika pemerintah sudah memberikan ruang yang cukup untuk perempuan, tapi perempuannya itu sendiri tidak bisa mengupgrade dirinya, tetap nggak akan ada guna. Betul. Harus balance antara kita secara individu, keluarga, pemerintah, itu semua harus balance. Ketika kesempatan sudah ada, perempuan-perempuan yang lain bisa, kenapa kita tidak? Itu harus ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, sehingga akan timbul, saya harus lebih mengupgrade diri kita nih, gitu kan. Sudah ada dukungan dari sana, dari sini, dari sana sih, tapi kalau kitanya nggak bisa melihat seperti apa diri kita, itu akan percuma. Itu kalau menurut saya. Jadi trik and tips itu kembali kepada diri kita. Mau nggak nih kita menjadikan diri kita lebih berkualitas lagi, lebih memahami lagi di era sekarang, mau nggak nih? Mau nggak kita menerima hal-hal yang memang sebelumnya tidak pernah kita ketahui, kemudian kita pelajari, mau nggak? Kalau kitanya mau, itu akan timbul dengan sendirinya, akan jalan yang dengan sendirinya. Nah, bertemunya kita nanti di masyarakat. Ternyata ada program pemerintah ini, sinkron nanti. Tapi kalau tidak seperti itu, mau program pemerintah kepada perempuan istilahnya seperti apapun, kalau kitanya nggak bisa menaikkan kualitas diri kita, itu akan tetap percuma. Ya. Jadi kembali seperti tadi, kita kembali ke pembahasan awal, bereskan diri kita dulu. Betul, masih ada korelasinya dengan diri sendiri. Diri sendiri tetap. Gitu. Dari sudut pandang Bu Ayu nih? Sama aja sih sebenarnya. Jadi emang harus, kita perempuannya harus take the change gitu kan. Kalau ada kesempatan, kita harus bisa mempersiapkan diri. Ada peribahasanya, kalau kesempatan kita tidak bisa, peluang kita tidak bisa tebak gitu kan. Tapi untuk persiapan kita bisa siapkan jauh-jauh hari gitu kan. Misal saya kasih contoh konkret gitu kan, ketika saya ingin menjadi jurnalis, melihat kenyataan bahwa biasanya gitu kan, kebanyakan jurnalis ini laki-laki gitu kan. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa berada di sana? Apakah peluangnya ada? Tentu akan ada. Cuman saya persiapkan, makanya saya belajar jauh-jauh hari. Ketika ada kesempatan membuka untuk bisa jurnalis, dan itu open gender gitu kan, dan harus milih itu sih sebenarnya. Jadi saya masuk, saya paparkan bahwa saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, dan bisa membuktikan bahwa tidak hanya laki-laki yang ada di posisi ini. Sejauh ini dengan profesi Bu Ayu sebagai jurnalis perempuan, sudah nyaman? Nyaman. Inhale banget ya. Tarik napas. Nyaman kalau untuk proses peliputannya kan, mengumpulkan data dan juga menulis, saya nyaman di situ. Tapi ada beberapa yang ketidaknyamanan, tapi itu bukan jadi halangan besar sih sebetulnya untuk mengatasi narasumber dan wartawan yang agak ini ya otaknya gitu kan, tentang paham. Itu mah bisa inilah kita bicarakan nanti setelah acara. Untuk ibu, seorang ibu yang memiliki 8 anak dan aktif di organisasi sejauh ini, nyaman tidak Bu? Nyaman, saya nyaman. Ya? Enjoy. Masih senyumnya masih terpapar dengan manis, dengan ceria. Ketika saya pulang, anak-anak saya masih bilang, Umi gitu kan, masih nggak ada yang Umi kok nggak ada gitu, Umi kok kesini terus, karena itu ketika diri kita sudah beres semuanya kan beres, betul ya Neng ya gitu. Makanya ketika Neng seorang jurnalis, ketika menghadapi hal-hal punten-punten ya yang tadi dalam tanda kutip, ya karena diri kitanya sudah ready, segala materi kita sudah punya, sudah kita bisa menunjukkan kepada semua orang, ini loh saya perempuan bisa, gitu, semuanya akan beres nih. Dari contoh kasus Bu Ayu tadi ya, untuk menghadapi laki-laki
pihak yang seperti itu untuk serangan bagi perempuan. Selalu ada aja perempuan yang jadi bungkam Oke. karena tidak siap dengan kelakuan seperti itu, penyerangan seperti itu gitu ya. Nah itu beri dukungan dong gimana caranya untuk kaum perempuan, khususnya untuk pemirsa Radar TV, bila menghadapi hal-hal seperti itu harus gimana sih Bu Ayu? Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan perempuan yang nggak mau speak up ya kalau dia mengalami pelecehan atau bahkan kekerasan gitu kan. Dia harus punya orang terdekat untuk bisa bercerita. Bahkan kalau untuk diangkat ke ranah hukum itu harus bisa hitam di atas putih untuk bisa diperkarakan gitu. Jadi kalau menurut saya speak up itu bukan hal yang mudah, tapi perlu dilakukan ketika memang ini menyangkut kepentingan publik juga ataupun juga kepentingan dia yang dirasa tidak adil dan harus meraih keadilan itu gitu. Tapi yang paling penting adalah pandangan publik bahwa kita harus standing bersama dengan korbannya gitu kan, bukan dengan justru dipelintir lagi gitu kan, itu mah perempuannya gitu sih, makanya kayak gitu. Selalu dibalik-balikin lagi, Iya, ujung-ujungnya perempuannya yang salah. Dan misal pemerintah gitu kan beberapa kali bilang bahwa kalau ada yang mengalami ataupun melihat laporkan, jangan ragu. Nggak semudah itu gitu. Justru yang saya soroti bagaimana cara pemerintah untuk bisa mencegah pelecehan dan kekerasan seksual ini terjadi. Fokusnya di pencegahan, jangan di pelaporan gitu. Karena kalau pelaporan kasusnya sudah terjadi, yang dialami itu ya korbannya gitu kan, yang beban bukan pemerintahnya gitu. Jadi pemerintah cuma mencatat laporan, oh ya advokasi, kan mentalnya nggak sembuh. Betul. Malah jadi ini ya, jadi nambah-nambah beban. Iya, malah sakit, banyak orang mental. tahu Betul. pada akhirnya. Jadi ya gitu deh. Oke. Jadi dari pengalaman sendiri mungkin ya harus siap dulu, harus tahu lah bagaimana cara menyikapi orang seperti itu, harus tenang ya, harus berani intinya kayak gitu. Ada orang yang bisa dipercaya. Keren banget, keren. Makin siang makin seru. Tentunya kita bakalan obrolan kita bakalan panjang. Kalau sampai mana gitu ya, sampai mana-mananya obrolan kita bakalan panjang. Tapi ternyata nggak kerasa nih Bu, waktu udah habis. Sayang sekali. Dari harapan dari Ibu sendiri, dari perempuan-perempuan tangguh dan hebat ini, harapannya untuk pemirsa Radar TV, untuk kaum perempuan, untuk berpikir komputasi di era 4.0 ini Bu, boleh disampaikan ke pemirsa Radar TV? Simpel saja, kalau dari saya mudah-mudahan mulai saat ini gitu, mudah-mudahan semuanya nonton ya acara kita. Perempuan itu harus menjadi pendobrak sekarang. Harus menjadi pendobrak dalam hal-hal yang istilahnya berkenaan dengan gender. Itu yang pertama. Yang kedua, mari semuanya upgrade diri kita gitu untuk lebih berkualitas lagi dalam segala hal, dalam segala keilmuan. Jadi dengan begitu kita bisa menunjukkan ketika ada peluang untuk perempuan, kita bisa maju. Kalau kita sudah bisa mengupgrade diri kita dalam segala hal, dalam segala keilmuan, kita harus maju dalam ketika ada peluang apapun gitu. Kalau dari saya, mari sama-sama mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk para perempuan-perempuan yang saat ini masih bungkam, masih mau berdiam diri untuk terus produktif ya, sesuai dengan momen Hari Ibu sekarang, bahwa ketika perempuan berdaya, Indonesia akan maju. Wow, keren. Lalu nih harapan dari Bu Ayu sendiri. Pesan saya untuk perempuan-perempuan dewasa seperti saya yang belum menikah gitu kan, harus banyak berkarya sih, harus banyak berkarya sehingga ketika kita mempresentasikan diri kita bukan lagi sebagai seks yang kodrati ya, sebagai perempuan, tapi juga berdasarkan karya bahwa kita punya peluang ini, kita bisa ini dan bisa berdaya saing, entah itu dengan perempuan juga ataupun juga dengan laki-laki itu sendiri gitu. Jadi harus banyak berkarya untuk bisa berdaya. Oke, luar biasa. Di momen Hari Ibu ini kita punya banyak pesan dari ibu-ibu hebat kita di Semangat Pagi kali ini. Wah, gak kerasa ya. Nah, nanti buat pemirsa Radar TV yang kepo mungkin ya, yang mau discuss mengenai kesetaraan gender atau mengenai berpikir komputasi untuk kaum perempuan, kita bisa discuss lagi ya di luar. Setelah program ini boleh nanti kita bisa temuin Bu Ayu di mana? Di Radar. Di Radar TV boleh.
Nanti kita bisa temui Ibu di mana, Bu? Aktif di organisasi di mana? nih Boleh biasanya? di Kadin, di Muslimat, atau di organisasi perempuan lainnya ada. Boleh, siap. Keren banget. Aduh, tak terasa nih waktu sudah menunjukkan sudah siang juga. Waktunya kita harus closing karena sebentar lagi kita akan ada program-program yang seru dan menarik lainnya dari Radar TV. Saya Asara Asmara pamit undur diri dan undur suara. Sampai bertemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.